Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan mengenai pengamatan motivator terhadap murid. Poin yang A, nomor 1, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Yaitu cara-cara motivator menyapa dan menyambut murid dengan cara mengucapkan salam. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba distance learning dengan cara menyapa anak-anak terlebih dahulu dan berdialog umum dengan anak-anak. Dan yang ketiga, bagaimana motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Dengan cara motivator itu menanyakan apa kesukaan anak dan motivator memahami dulu bagaimana kriteria anak tersebut. Lalu motivator akan masuk ke dunia anak dengan berdialog umum tentang kesukaan anak tersebut. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog dengan menggunakan bahasa Bimba berdialog umum menanyakan kesukaan anak. Yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu dengan cara misalnya memberikan kata, "Wah, keren kakak, rajin ya." Seperti itu. Yang keenam, seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu sesering mungkin pada saat anak-anak sedang di dalam kelas. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Selalu menyenangkan, ceria, energik, dan penuh semangat. Yang kedelapan, apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan, menciptakan suasana yang fun learning sepenuhnya, dan menggunakan bahasa-bahasa Bimba. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Cara motivator mengarahkan dan membimbing murid-murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Iya, tentu saja seperti itu. Motivator mengarahkan dan membimbing murid-murid melakukan kegiatan baca-bacaan secara berbarengan. Baik, saya akan melanjutkan poin yang B. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap murid setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat pembuka. Oke. Ekspresi murid sangat menyenangkan, ceria, sangat bersemangat dalam kegiatan pembuka. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Alhamdulillah, hari ini tidak ada. Yang nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Ekspresinya senang, nyaman, mereka sangat semangat untuk mengerjakan kegiatan itu. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tentu saja mau. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika kegiatan yang diberikan oleh motivator? Untuk murid yang kesulitan, motivator siap membantu, tapi sejauh ini tidak ada murid yang kesulitan. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Baik, masing-masing murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang mengamati, ada yang kemudian maunya mengerjakan yang apa gitu. Terus ada yang mematikan videonya ketika video call atau mematikan suara gitu dengan karakternya masing-masing. Baik, poin yang C, pengamatan terhadap suasana kelas. Nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelasnya yang menyenangkan, suasana kelasnya itu aman, terus juga suasana kelasnya itu ceria.
Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Uh, untuk sejauh ini tidak ada kekerasan dan tidak ada paksaan. Yang D, pengamatan terhadap kegiatan dalam kelas. Nomor 1, apakah apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Menyanyikan lagu jari jempol, terus membaca doa sebelum belajar, kemudian menyanyikan lagu-lagu yang lainnya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Mengerjakan modul, terus diselingi juga dengan kegiatan bernyanyi. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, mengerjakan modul. Yang keempat, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Berdoa, doa selesai belajar, dan bernyanyi. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan distance learning yang diterapkan oleh motivator? Berdurasi 40 menit. Baik, sekian video yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.